Ya kayak saya sama partner saya juga kita juga sering berantem ya. Halo Sobat Prakerja, balik lagi di Podcast Jadi Bisa, sebuah podcast dari Program Kartu Prakerja, program peningkatan kompetensi Angkatan Kerja Indonesia dengan bentuk pelatihan. Hari ini, kita di episode ketiga di Podcast Jadi Bisa bersama dengan Bukalapak. Dan kita di episode ini akan ngobrolin soal modal. Di episode sebelumnya kita udah ngobrolin soal entrepreneurship, udah ngobrolin juga soal gimana sih membangun bisnis dari awal. Tapi kita akan lebih spesifik nih ngebahas soal modal di episode kali ini. Masih bareng sama Mas Pai dari Bukalapak. Dan kalau kita ngomongin soal modal, Mas, modal tuh kan jadi satu hal yang kadang tuh kita pusing. Pusing banget deh kayak mikirin uang. Nah, sebetulnya modal itu tuh hanya terbatas di finansial atau uang atau enggak sih? Karena dulu aku juga kebetulan punya bisnis. Dulu sempat punya coffee shop. Dan ketika di awal, aku mikir, modal itu ya hanya berbentuk finansial. Dari mana sih dapetnya? Gimana sih cara dapetnya? Karena saat itu mungkin masih kuliah. Tapi sebetulnya ada nggak sih modal lain yang sebetulnya juga penting untuk kita lihat? Mungkin salah satu modal dalam tanda kutip ya yang lebih penting lagi mungkin knowledge ya, pengetahuan tentang bidang yang pengen dijadiin usaha gitu. Ya kayak saya karena mungkin bidangnya lebih ke ekoturism, jadi kita banyak belajar tentang itu sih gitu. Jadi kita kan sebenarnya kalau dalam kasus saya kita itu baru buka efektif benar-benar ke publik itu tahun 2021 kan. Tapi tahun 2020 itu kita mungkin lebih banyak riset lah, ngelihat tempat-tempat yang lain kayak gimana, ngobrol-ngobrol sama praktisi yang maksudnya practitioner ya, maksudnya orang-orang yang udah menjalankan usaha ini di bidang yang serupa gitu. Jadi banyak riset, banyak belajar, itu juga menurut saya jadi salah satu modal yang terpenting lah selain finansial ya. Modal keuangan udah pasti lah, itu absolut menurut saya gitu, nggak mungkin kita nggak bisa bilang udah yang penting idein aja dulu nanti mikirin duitnya gampang, itu menurut saya nggak bisa tuh, itu agak downplaying sesuatu yang menurut saya juga vital sebenarnya gitu. Jadi modal finansial itu menurut saya sangat-sangat penting sih gitu untuk bisa dapat. Tapi sekarang ya dengan sumber permodalan yang cukup banyak ya gitu, bahkan kalau memang mau bikin bidang usaha terutama di bidang teknologi udah banyak venture capital kan gitu dibandingin 10 tahun yang lalu lah kita ngomongnya. Sekarang udah lebih banyak sumber permodalan, tapi menurut saya di samping itu modal knowledge itu juga sangat-sangat penting sih. Jadi knowledge itu sebetulnya apa ya, jadi modal lain yang sebetulnya juga penting untuk dilihat gitu ya. Betul. Nggak cuma finansial. Tapi aku sedikit mundur dulu ya sebelum kita bahas si pengetahuan itu. Tadi Mas Fai sempat mention venture capital. Itu kan jadi apa ya, salah satu sumber modal yang mungkin orang nggak tahu atau nggak ada 10 tahun lalu gitu. Nah, dan aku juga ketika dulu bangun bisnis juga modal gimana cara dapetnya ya, mungkin hanya nabung. Terus kalau nabung juga mikirnya berapa tahun lagi sampai kekumpul modalnya gitu kan. Atau mungkin ada beberapa teman yang bilang beberapa orang yang privilege mungkin punya modal dari orang tuanya gitu. Tapi dari opsi-opsi itu sebetulnya ada nggak sih, ada opsi lain nggak sih yang bisa kita lihat juga sebagai sumber modal? Sebenarnya tergantung ya, karena ada juga orang yang mungkin mikir minjem uang ke bank ya. Karena sebenarnya menurut saya nih, minjem uang ke bank itu mungkin cara yang high risk, tapi mungkin bisa lebih sustainable ketimbang pakai duit sendiri ya. Karena kan sebenarnya kalau nggak salah, saya dulu sempat baca-baca lah, kalau nggak salah itu rasio bisnis paling bagus adalah 70% itu utang, 30% modal sendiri gitu kan. Jadi kita nggak taruh semua harta di bisnis lah, karena kan itu tadi bisnis ada resiko kan, ada resiko dia tutup, ada resiko dia bangkrut gitu, atau misalnya masalah-masalah yang lainnya.
Tapi kalau misalnya kita pakai bank gitu misalnya, menurut saya itu salah satu alternatif yang bisa dieksplor juga, karena ya memang sih bunganya gede apa segala macam gitu ya, banyak plus minusnya, tapi menurut saya kalau misalnya confident dengan bisnisnya dalam sekian waktu itu, misalnya udah BEP gitu dan bisa bayar utangnya dengan tepat waktu dan dengan cepat tutup hutangnya, sebenarnya menurut saya itu jadi solusi yang viable juga gitu. Dan sekarang kayaknya bank-bank juga udah mulai open ya ke UKM gitu, usaha kecil ataupun yang skalanya nggak mesti pinjam miliaran lah gitu kan misalnya. Jadi menurut saya itu salah satu solusi yang viable juga sih. Jadi sekarang sebetulnya udah banyak ya banyak. Sumber permodalan yang bisa jadi opsi untuk kita ambil. Iya. Tadi aku ada poin yang mungkin istilah-istilah dalam bisnis kan kadang-kadang kita banyak juga nggak tahu. Oh iya. Teman-teman juga mungkin ada yang baru pernah dengar nih soal permodalan gitu, atau soal dalam bisnis terkait finansial. Tadi dimention BEP itu apa? Break even point ya, maksudnya kalau saya nggak tahu ya, maksudnya saya bukan pakar lah ya dalam financial projection atau financial modeling itu, saya bener-bener bukan orang yang sangat-sangat well versed di situ, tapi karena ngerjain ini kita mulai belajar lah dikit-dikit. Cuman BEP kalau menurut definisi yang saya kemarin alami adalah waktu dimana uang yang kita keluarin untuk jadi modal usaha itu udah balik lagi jumlahnya. Balik modal gitu ya istilahnya. Misalnya kita usaha keluarin 100.000 dalam waktu 3 hari, kita udah dapat duit misalnya 120.000, itu kan udah untung 20.000 ya berarti ya. Itu yang kita bilang mungkin BEP lah, break even point gitu. Jadi waktu udah dalam tahap itu, kedepannya harusnya kita udah mulai bisa profit, karena 100.000 yang tadi udah balik, sekarang kita saatnya mulai dapat profit dari situ kan gitu. Jadi ntar dapat 50.000 atau 70.000 itu berarti udah uang di luar yang dikeluarin buat modal tadi sih gitu. Itu harus di-plan nggak sih? Harus banget sih, harus, karena saya bahkan waktu mulai usaha itu kita udah mikirin kira-kira kita bisa BEP berapa tahun gitu, karena usaha yang saya bikin skalanya cukup besar kan, jadi nggak mungkin kita expect itu kembali dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Mungkin bisnisnya juga agak berbeda ya, mungkin kalau misalnya ngomongin F&B gitu, jualan makanan, setahu saya itu balik modalnya agak lebih cepat ketimbang bisnis lain. Kalau saya karena berhubungan dengan tourism, pasti akan butuh waktu yang lumayan panjang lah untuk modalnya bisa balik lagi kan. Tapi again, itu juga tergantung dari kita tuh ngelihat uang yang dikeluarin itu seperti apa gitu. Maksudnya gini, kayak saya ngeluarin uang buat bisnis saya ini, mikirnya ini untuk sesuatu yang panjang, 20-30 tahun lagi, dan saya sama istri saya mikirnya kalau suatu saat kita punya anak, ini bisa diturunin juga ke anak gitu kan. Jadi itu pikirannya udah panjang gitu. Tapi kan ada orang yang pengen, oke, gue mau ngeluarin uang sekian dalam setahun udah harus balik. Nah kalau misalnya kayak begitu mindsetnya dari awal, berarti kan mesti dipikirin bisnisnya kayak apa yang bisa dapat duit dalam waktu cepat seperti itu kan. Jadi sebetulnya ketika kita ngomongin BEP juga itu sebetulnya jadi part of plan yang dilihat juga kali ya sama ketika kita modalnya belum ada tapi kita udah naik investor misalkan. Ya. Itu mungkin juga dilihat juga ya? Pasti dilihat sih. Maksudnya investor itu kan ya kita tempatin diri sebagai investor aja. Kalau saya punya uang banyak, saya mau ngeluarin duit sekian untuk usaha A gitu. Mau tahu dong baliknya kapan gitu ya? Kapan nih duitnya bisa jadi balik gitu? Kapan bisa jadi untung kan? Ya itu pasti mindsetnya investor gitu. Dan once kita udah punya investor, itu cara kerjanya juga pasti beda karena kita ada target. Ya kan, ada target sekian tahun nih harus balik segini gitu. Itu tadi yang ngebedain menurut saya dapat source of modal itu dari investor atau dari bank atau bahkan dari duit sendiri. Kalau dari duit sendiri ya udah mau kita lihat tanggung jawabnya sama diri sendiri. Sama diri sendiri gitu. Sama bank ya kita ada cicilan yang harus dibayar tiap bulan kan. Berarti kita mesti hit
certain level of revenue gitu buat bisa balikin duitnya. Plus dari sisa utang itu masih ada uang yang bisa jadi income juga buat kita kan. Terus kalau misalnya sama VC atau sama investor, pasti mereka expect hal yang berbeda kan. Kadang mungkin ada investor yang mikirnya oke, nggak apa-apa, mungkin per bulan nggak usah sekian baliknya ke saya gitu, tapi dalam berapa tahun bisa BEP gitu kan. Jadi emang pasti beda-beda sih, tinggal dipilih aja mau yang kayak gimana gitu. Setiap sumber ada resikonya masing-masing, Betul. ada tuntutan masing-masing gitu. Betul. Oke, sekarang kita agak menjauh dikit dari bahasan yang modal finansial, karena kayaknya itu pusing. Sebetulnya perlu dipikirin, tapi ada lagi sebetulnya yang perlu dipikirin tadi, knowledge. Nah, kalau kita nggak punya sumber modal knowledge-nya, dari diri kita sendiri ini belum punya knowledge-nya, dari mana sih kita bisa belajar? Banyak ya, di era informasi yang begitu terbuka ini sebetulnya kita bisa belajar dari mana aja sih. Beli buku sekarang murah ya, apalagi kalau misalnya misalnya punya Kindle gitu, itu beli buku di Kindle itu murah banget, cuman maksudnya dibandingin beli buku biasa buku fisik gitu ya? Iya, dibandingin buku fisik itu jauh lebih murah. Google itu juga, atau search engine yang lain itu informasi di situ berlimpah ruah. Saya bahkan awal-awal itu banyak banget ngedownloadin PDF tentang bercocok tanam gitu. Jadi paling nggak, walaupun saya bukan expert sekarang, sampai sekarang juga saya belum expert lah, tapi saya tahu hal-hal yang jadi fondasinya lah. Maksudnya apa sih hal-hal yang harus dipenuhin gitu buat dari poin A bisa ke poin B, ke poin C dan seterusnya gitu kan. Jadi ada satu basic knowledge yang kita punya lah gitu paling nggak tentang satu usaha gitu. Karena sekarang juga gini, kalau misalnya kita nggak punya modal knowledge-nya, nggak mungkin kita nyari duit ke investor kan. Karena investor juga mau tahu ini pasti akan bertanya. Iya, ini lo ngerti apa tentang bidang A gitu. Kalau kita nggak bisa jawab ya mereka juga nggak bakal yakin kan ini orang bisa ngebalikin duitnya dalam kurun waktu sekian X tahun gitu. Jadi emang semuanya menurut saya jadi satu kesatuan sih. Kalau misalnya nggak punya modal ilmunya ya nggak bakal bisa dapet modal uangnya gitu. Lain kalau misalnya punya duit sendiri. Dan emang kan ada aja ya orang iseng aja, gue bikin ini deh gitu, nggak apa-apa, nggak balik modal juga, yang penting coba aja dulu bikin gitu kan, banyak kayak begitu. Tapi kan usaha kayak begitu biasanya nggak sustainable ya. Maksudnya menurut saya bisnis apapun yang nggak dipikirkan matang-matang di depan dari segi modal knowledge dan modal uang, biasanya sustainability-nya nggak panjang gitu. Oke. Gitu sih kira-kira. Setuju sih, tadi Mas Fai bilang kan sebetulnya sekarang sumber knowledge sudah banyak. Salah satunya Google gitu kan, kita bisa cari apa aja, pasti semuanya akan ketemu. Kita buka YouTube, itu pasti juga akan ketemu berbagai macam source, tinggal kita milih yang mana kan sebetulnya. Nah, aku juga waktu dulu bikin bisnis, salah satu yang aku lakukan sebetulnya adalah ikut webinar. Ikut webinar atau datang ke berbagai macam talk show atau seminar atau sharing session lah. Nah, sebetulnya cara konvensional gitu, datang untuk ketemu sama pembicara atau pelatih, itu sebetulnya itu cara tradisional yang sebetulnya perlu dilakuin nggak sih? Perlu aja sih ya, maksudnya bagus-bagus aja buat dilakuin. Cuman kalau saya ngeliatnya gini sih, mungkin kayak gitu kurang efektif. Karena kadang datang, ya tapi mungkin tetap dapat knowledge-nya ya. Tapi kalau berharap ketemu pembicaranya buat ngobrol-ngobrol, jarang dari mereka itu punya waktu banyak gitu kan. Ya oke, kalau buat sekedar kenalan, kasih kartu nama sih menurut saya itu cukup valuable juga gitu. Tapi kalau saya sih lebih suka punya personal relationship sama orang yang saya butuh ilmunya gitu. Kayak mentor saya untuk di kebun gitu ya, itu kita approach-nya benar-benar secara personal sih. Kita datang ke tempatnya, kita ngobrol, kasih tahu, ceritain kita mau bikin apa, undang orangnya datang ke tempat kita, kasih lihat tempat kita tuh kayak gimana gitu, kira-kira bisa jadi apa ya gitu.
Kayak gitu menurut saya lebih works gitu. Mungkin lebih efektif datang ke satu orang yang kita pikir ini orang juga mau ngobrol sama kita lah gitu kan, ketimbang datang ke banyak acara tapi nggak begitu datang cuman ngedengerin aja, terus mau ngobrol sama orangnya juga nggak bisa gitu. Kalau buat saya personally, saya lebih pilih cara saya yang udah nekat aja langsung ajak kenalan gitu, ngobrol iseng aja gitu. Kadang-kadang orang itu kadang kita kayak begituin juga ternyata mereka mau open juga gitu. Jadi kita emang waktu tahun lalu bener-bener datang kemana-mana modal iseng aja gitu. Kadang kita aja takut untuk approach gitu. Betul, ya. Takutnya betul. Kayak dipandangnya kayak ini masih pemula nih gitu betul. Kan. Mindset kayak gitu tuh yang iya benar. Orang tuh kadang-kadang banyak gengsinya kalau menurut saya. Mau ngajak si A ngomong, aduh ntar dipikirnya gua ngegali banget iya, atau gimana. Kebanyakan mikir. Kalau menurut saya mendingan udah langsung aja. Orang juga kadang-kadang appreciate kok didatengin gitu, diajakin ngobrol langsung gitu. Karena itu ya saya tahun lalu ke beberapa tempat itu kita datang istilahnya ketok pintu aja langsung. Bilang kita pengen ngobrol-ngobrol, pengen belajar gitu, mereka welcome aja kok. Sebetulnya seberapa penting sih punya coach? Karena bukan coach siapa tadi, mentor. Yeah. Karena kan kadang kita juga sebetulnya malu gitu sebagai pemula mau minta dimentorin, terus kayak mau nggak ya dia mentorin saya? Tapi sebetulnya sepenting itu nggak sih punya mentor dalam bisnis? Tergantung bisnisnya apa dulu. Maksudnya gini, kalau misalnya memang dari awal kita udah expert banget ya maksudnya misalnya saya kerja jadi pilot udah puluhan tahun gitu kan, terus mau bikin sekolah pilot kan saya udah punya expertise-nya ya. Saya udah qualified lah buat bikin sekolah pilot gitu. Tapi kalau misalnya saya pilot, saya pengen bikin agency gitu, ad agency, dan saya nggak punya expertise-nya, berarti kan saya perlu dong punya konsultan atau punya orang yang bisa jadi mentor buat saya gitu. Jadi menurut saya itu tergantung sih, mau mulai usaha apa dulu, mau mulai sesuatu yang kita udah punya knowledge-nya dari dulu, atau mau mulai sesuatu yang mungkin memang kita masih perlu belajar gitu. Jadi di situ baru bisa ditentuin sih butuh mentor atau enggak. Tapi kalau buat saya sih butuh ya, buat ada orang yang bisa diajakin ngobrol gitu. Karena punya usaha itu menurut saya butuh perspektif dari luar juga. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama usaha kita sendiri gitu, tapi kita nggak lihat di luar tuh perubahannya kayak apa sih gitu. Apakah orang tuh masih tertarik atau enggak datang ke tempat kita gitu, atau apa kira-kira yang bisa bikin tempat kita tuh jadi tambah menarik gitu kan. Itu kadang-kadang perspektif yang kita nggak punya ya itu. Dan mentor tuh kadang-kadang mungkin jadi jadi mata kedua kali ya. Betul. Mata kedua untuk melengkapin perspektif yang kadang-kadang kita juga tadi yang Mas Fai bilang waktunya kita nggak ada untuk lihat yang lain, tapi ketika kita nanya dia, oh ternyata ada ya poin yang kita nggak lihat selama ini gitu. Betul. Dulu aku juga salah satu yang aku lihat dalam bisnis ketika bangun bisnis gitu, ternyata network, jejaring, pertemanan atau ya kenalan lah, itu juga penting. Iya. Kalau menurut Mas Fai gimana? Sangat-sangat penting sih. Sangat penting itu juga sesuatu yang priceless menurut saya sih. Karena network itu nggak dibangun overnight kan. Itu butuh butuh waktu yang panjang buat ngebangun gitu. Jadi kadang-kadang saya ngeliat teman-teman saya yang punya bisnis juga ya, mereka tuh bisa sukses juga karena networknya luas gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat highly valuable lah menurut saya. Jangan malu-malu sih kalau saya bilang ya. Maksudnya saya juga akhirnya membangun network yang baru ini dari nol, benar-benar dari nol, karena kita nggak punya kita nggak punya expertise-nya di industri ini. Saya bahkan personally sama istri saya datang ke beberapa farm, saya nginep, ngobrol sama ownernya, sampai akhirnya sekarang jadi teman sama ownernya. Dan kita tukar informasi lah gitu ya soal ini gitu.
Jadi itu menurut saya sesuatu yang harus terus dibangun sih kalau misalnya mau mulai usaha. Berarti sebetulnya kalau misalkan ada bisnis yang rame gitu, kadang tuh orang nyinyir. Ya, nih bisnisnya rame karena yang datang temen-temennya. Sebetulnya itu nggak salah kan? Iya, emang kenapa emang nggak ada yang salah kok? Maksudnya sah-sah aja. Sah-sah aja kan sebetulnya, karena ya memang mungkin tadi networkingnya bagus gitu. Nah kalau Mas Faiz sendiri, biasanya networking tuh gimana sih caranya? Kan ada orang yang kayak kalau ketemu orang baru malu-malu atau susah untuk engage gitu. Yeah. Gimana sih biasanya cara ngebuka jalan ke sana? Kebetulan saya, istri saya, dan partner saya, kita bertiga gampang banget ngobrol sama orang sih. Untungnya gitu ya? Untungnya begitu, karena ya itu jadi sebagian dari tanggung jawab kita sama farmstay kita kan. Kita kan terima tamu tiap minggu ya. Yang mana berarti saya tiap minggu akan ketemu orang baru. Dan saya harus ngobrol sama tamu-tamu kita buat bikin mereka merasa nyaman gitu kan. Buat at least instigate pikiran, next time gue mau balik lagi deh ke sini gitu, karena udah di-treat sedemikian rupa kan sama hostnya gitu. Nah, itu yang menurut saya juga syukurnya kita nggak ada kesulitan sih untuk membangun network gitu. Dan bahkan ya, tempat kita itu awal-awal berdiri, mungkin sekitar 2-3 bulan pertama itu 90% yang datang teman-teman kita. Gitu, jadi di situ sangat-sangat berguna kita punya network yang cukup luas saya sama teman-teman gitu. 90% teman-teman lama-lama, karena saya ada sheetnya lah gitu, ada Excel sheetnya yang bisa kita pantau tiap minggu kan. Itu saya ngelihat perubahannya lumayan drastis gitu, karena word of mouth itu juga sesuatu yang magical menurut saya. Jadi dari teman-teman saya yang 90%, makin kesini itu sekarang teman-teman saya mungkin sekitar 10-15%. Sisanya udah strangers yang kita nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, tahu tempat kita dari sosial media atau dari temennya yang pernah ke tempat kita. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke tempat kita, biasanya mungkin beberapa minggu kemudian itu ada temennya dia yang datang, karena diceritain, ini tempatnya oke loh gitu. Jadi itu menurut saya marketing yang itu free marketing lah kalau buat kita. Gitu. Jadi itu pentingnya apa ya? Jadi teman tuh jangan hanya jadi teman, tapi gimana kita bisa memanfaatkan itu kan sebetulnya. Benar. Karena ketika teman kita nyoba datang, sebetulnya itu kan momentum untuk kita bangun kali ya experience-nya. Betul. Supaya lebih lebih diingat sama dia. Iya. Itu juga soalnya salah satu, karena awalnya kita itu ngundang teman-teman karena kita pengen dapat feedback sebenarnya. Apa sih yang kira-kira kurang, apa yang bisa di optimize dari tempat kita gitu. Kira-kira experience-nya kayak gimana gitu, menyenangkan atau enggak, atau kira-kira bisa tambah activity baru apa lagi. Dan kita tuh terima banyak banget feedback dari teman-teman yang datang kan. Terus seiring waktu ya makin kesini kita juga implement lah feedback-feedbacknya gitu. Misalnya makanannya ada yang bilang agak pedes gitu, makanannya agak-agak susah buat anak kecil, jadi kita sekarang juga udah mulai cater kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anak kecil yang makan di tempat kita gitu. Jadi kita tuh benar-benar bekerja dengan feedback lah, karena menurut kita ya kan hospitality business tuh kita menyediakan jasa ya, jadi menyediakan tempat supaya orang tuh nyaman lah ke tempat kita gitu. Dan feedback itu menurut saya penting banget, karena saya sama istri saya terutama, kita berdua suka banget nyobain tempat nginep yang enak ya di luar kota gitu. Kita suka nyari-nyari tempat mana yang kira-kira bisa kita datengin, terus bisa kita jadiin referensi lah gitu. Karena saya dan istri juga suka ke Bali kan, dan kalau di Bali tuh kita bisa cari tempat-tempat yang menurut kita kayaknya menarik buat kita pelajarin lah, ethics-nya, cara mereka kerja sama tamu. Karena di Bali itu kan hospitality udah number one business di sana ya. Jadi kayaknya terasa deh kita tuh ke Bali atau ke kota lain tuh orang di Bali udah lebih paham tentang hospitality. Gitu. Dan itu banyak yang kita pelajarin sih, karena bahkan kita ke satu tempat itu kita nginep 4 malam di situ ya.
itu semua staffnya tahu nama kita berdua. Oke. Dari ujung pintu masuk sampai staff yang ada di gedung kamar kita. Jadi itu benar-benar menurut saya treatment yang menurut saya kayak gila nih, kalau kita bisa kayak begini nih, ini oke banget loh gitu. Jadi sebetulnya jalan-jalan itu juga sebetulnya modal ya? Benar. Karena itu ngumpulin experience kan? Betul. Saya benar-benar mikir itu jadi case study lah buat kita. Oke. Dimanapun kita nginep dan ada sesuatu yang menurut kita itu bisa diimplement ke tempat kita, itu kita akan coba sih. Berarti sepenting itu ya sebetulnya kita punya case study ketika kita bangun bisnis. Penting. Maksudnya punya referensi sebanyak-banyaknya itu lebih baik daripada nggak ada sama sekali sih. Belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain dulu gitu kali ya. Betul. Tapi jangan jadi bikin kita takut untuk implement kali ya. Iya, benar. Nah, tadi aku juga yang menarik adalah pas Mas Wai bilang feedback. Feedback itu kan sebetulnya juga adalah orang seringkali tuh orang menghindari itu. Takut dikritik, takut dibilang jelek gitu. Tapi sebetulnya itu jadi modal utama juga nggak sih dalam bisnis? Iya, benar. Ya kita tumbuh karena feedback bahkan sih. Maksudnya banyak banget saran-saran dari teman kita dari A sampai Z yang kita lihat lagi, terus yang kita pikir ini tuh possible buat diimplement, ya kita implement. Bahkan kita waktu itu sampai di tahap ngedatengin landscape architect ke tempat kita buat ngelihat tempat kita tuh kayak gimana sih gitu. Dan itu banyak banget kritiknya cukup major. Terus kita pusing habis denger itu. Tapi itu menurut saya good problem ya, karena kita tahu ada problem di tempat kita yang harus kita address cepatnya. Tapi kita juga dalam mengadres problem itu butuh modal yang besar juga kan. Dan itu yang kita belum punya. Jadi kita ya udah kita prioritize aja yang mana yang kita mau kerjain duluan, yang mana yang paling penting buat dikerjain gitu. Jadi kita diurutin aja yang bikin skala prioritas aja. Gitu. Jadi itu menurut saya bikin pekerjaannya akan lebih enak sih. Gitu. Karena akhirnya juga feedback juga ada untuk membangun gitu ya. Betul. Nah, tadi kita udah sebetulnya udah agak lari dikit nih sebetulnya dari modal finansial terus ke networking. Terus tadi ada feedback, ada experience. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi ke ilmu deh. Knowledge tadi kan penting. Dan sepenting itu untuk punya knowledge. Tapi kadang tuh orang mikir knowledge itu tuh selalu dikaitin erat sama pinter nggak pinter. Ya. Nah, jadi pebisnis, jadi orang yang ada di balik bisnis sebetulnya harus pinter atau nggak sih? Kalau pengalaman pribadi sih enggak ya. Gimana tuh? Kayaknya kita bertiga yang paling pinter istri saya deh. Yang secara akademis tuh bagus semuanya nilainya apa segala macam gitu. Menurut saya mungkin gini, kalau pinter itu ada dua kalau saya bilang ya. Ada yang namanya pinter secara akademis, yang kedua dia street smart. Street smart itu maksud saya dia tuh bisa ngejudge karakter orang, dia nggak gampang ditipu sama orang lain gitu ya, bisa manage duit atau cash flow perusahaan dengan benar gitu. Itu menurut saya lebih ke street smart lah. Bisa manage orang-orang yang ada di tempat usahanya dengan baik gitu. Kalau buat saya dua-duanya penting, tapi kalau saya bilang sih street smart itu jauh lebih penting ya. Karena kadang kalau menurut saya sih kombinasi keduanya lebih bagus. Jadi ada orang yang memang mungkin secara akademis lebih pinter ya di satu usaha karena kebutuhannya berbeda kan. Kadang orang yang kayak begini juga belum tentu bisa handle manpower atau human resources-nya gitu. Tapi orang yang kayak saya deh yang bukan pinter secara akademis mungkin lebih nggak bisa handle sesuatu yang sifatnya baku gitu, apa mesti bookkeeping atau segala macam. Itu kan lebih, menurut saya itu butuh orang yang lebih saklek lah, karena saya orangnya nggak terlalu saklek sih. Saya sama partner saya kita berdua lebih street smart lah, lebih mungkin kita tuh lebih navigating
through crisis gitu ya, navigating bisnisnya itu dari sisi-sisi yang bukan textbook banget lah. Gitu sih. Jadi menurut saya butuh mixture of both gitu. Jadi kalau misal ada dua-duanya sangat bagus, tapi kalau menurut saya pinter textbook aja nggak cukup gitu. Dan lebih penting lagi menurut saya jadi pebisnis itu nggak perlu pinter sih. Cuman lebih penting dia itu tough gitu ketimbang pinter kalau saya bilangnya. Percuma orang pinter banget tapi dia nggak punya ketahanan mentalnya, menurut saya nggak bakal bisa. Tapi kalau orang yang mentalnya kuat banget, yang mental baja, dia pasti bakalan berusaha gimana caranya supaya find a way gitu ya, selalu cari jalan ke sana tuh gimana gitu ya. Betul. Nah, tadi karena kita udah ngomongin apa namanya, pinter nggak pinter, itu kan balik ke human capital, modal manusia itu sendiri gitu kan. Terakhir deh, seberapa penting sih kita punya perbedaan sama partner kita dalam suatu bisnis? Karena kan ada orang yang pengen bisnis sama temen yang sama aja. Sama kayak temenan lah, kita kan biasanya bergabung sama orang yang serupa atau yang sama visinya sama kita. Tapi tadi udah benar sebetulnya, visinya sama gitu kan. Tapi apakah kita harus punya perbedaan nggak sih sama partner kita? Menurut saya iya sih, karena ya kayak saya sama partner saya juga kita juga sering berantem ya, maksudnya. Tapi bukan berantem pukul-pukulan, maksudnya lebih ke perbedaan pendapat itu penting kalau saya bilang, karena kita punya dua perspektif yang berbeda kan, yang kayak saya bilang tadi. Partner saya itu execution based banget, sedangkan saya mikirnya kadang-kadang ide aja gitu. Tapi idenya juga kadang-kadang nggak terrealisasi karena sibuk mikirin sesuatu yang ada di awang-awang gitu. Tapi dia nih, partner saya yang bawa saya kembali ke bumi nih. Maksudnya, lu pikirin dulu ini bisa nggak dikerjain gitu, jangan cuma ngide doang gitu. Jadi menurut saya itu sesuatu juga yang sangat-sangat valuable sih, karena kalau dua-duanya cuma sibuk mikirin ide, nggak ada yang mikirin operationalnya itu kayak gimana gitu. Jadi kita, kalau di kasus saya, kita udah memikirkan porsi-porsinya sih kayak gimana gitu. Nah, menurut saya semakin berbeda sebetulnya semakin bagus. Karena berarti semua orang punya field of work-nya masing-masing kan. Jadi itu juga yang bikin bikin perusahaan itu makin kaya dalam tanda kutip. Makin kaya dengan ilmu ya. Yang satu punya ilmu A, yang satu punya ilmu B. Kalau digabung ternyata bisa jadi sesuatu yang sangat-sangat valuable gitu. Jadi kalau saya bilang sih, milih partner ya jangan cuman karena pinter atau jangan cuman karena dia itu siapa atau kenapa ya. Maksudnya mesti ada, ya menurut saya chemistry sih. Chemistry-nya juga penting ya, selain persamaan visi gitu. Kadang-kadang ada yang sama visinya tapi berantem mulu juga percuma sih gitu. Dan berantemnya kalau misalnya buat sesuatu yang produktif nggak apa-apa. Tapi kalau udah berantem urusan uang apa segala macam, nah itu udah menurut saya mendingan jangan deh gitu. Tapi kalau misalkan ini agak melenceng dikit ya dari bahasa modal. Kalau kita ngomongin partnership tadi gitu kan, pasti ada berantemnya. Pasti mungkin ada cekcoknya lah, ada perbedaan pandangannya. Dulu aku juga bisnis sama partner juga kayak gitu, karena mungkin background-nya beda. Yang satu background-nya profesional, yang satu background-nya mungkin ya masih punya background sebagai konsumennya juga gitu. Kalau Mas Faiz sendiri biasanya gimana sih ketika menengahi satu perbedaan itu di dalam bisnis? Apalagi kan sekarang juga bisnisnya juga sama istri juga, gitu kan? Iya, sama istri itu berat juga sebenarnya, karena ketemu di rumah kan. Tapi kita selalu berusaha memisahkan ya, maksudnya sisi profesional yang mana itu adalah bisnis dan sisi personal yang mana itu adalah pertemanan. Apalagi hubungan saya sama istri ya. Jadi kita nggak tahu ya, kita naturally udah ada boundariesnya sih. Kita udah, entah kenapa, menurut saya kita bertiga cukup natural sih dalam hal itu. Kita dari awal ngediriin bisnisnya sampai kalau ada saat
itu perbedaan pendapat pun karena kita jumlahnya bertiga pasti ada satu yang menengahi gitu. Jadi kayak kalau saya lagi cekcok sama partner saya, istri saya bilang udah deh mendingan pikirin ini dulu gimana gitu. Dia yang ngerem ya. Ada remnya lah kita bertiga tuh. Terus juga menurut saya perdebatan kita itu selalu produktif sih, selalu ada hasilnya gitu, selalu ada sesuatu yang bukan cuma debat kusir aja gitu, kita ngomongin sesuatu panjang lebar nggak ada ujungnya gitu, selalu ada sih sesuatu yang kita achieve dari situ. Gitu sih kira-kira. Oke, Mas Fai, menarik banget obrolan kita di episode ini. Ya. Sebetulnya masih banyak yang pengen diobrolin, tapi takutnya akhirnya pindah ke jalur topik yang lain. So kayaknya kita akhirin dulu untuk episode kali ini. Thank you banget udah mau diajak ngobrol sama podcast Jadi Bisa by Kartu Prakerja, dan semoga bisnisnya juga lancar terus. Amin. Terima kasih. Sip, untuk Sobat Prakerja, tetap tonton podcast Jadi Bisa di YouTube atau dengerin podcast Jadi Bisa di Spotify Podcast Jadi Bisa, karena di episode berikutnya kita masih tetap akan ngobrol sama teman-teman dari Bukalapak soal topik lainnya yang tetap terkait dengan bagaimana membangun bisnis. So stay tune, tetap di podcast Jadi Bisa, dan see you di episode berikutnya. Saya Calvin, undur diri.